tausiah agama yang kami sampaikan oleh guru kita Kiai Haji Hamid Mulyadin, sarjana ekonomi. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul alim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fataqi. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, bil khusus ketua majelis taklim Bapak Ustaz Haji Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Haji Sarjini, juga Bapak Ustaz Habib, Bapak Ustaz Budi, Bapak Ustaz Yusuf, serta Ustaz Sanin dan para orang tua kami yang hadir, yang sama-sama insyaallah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berbait yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarakah ini kita sama-sama sudah membaca Al-Qur'an, sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mendengarkan ceramah agama, insyaallah enggak lama, ya paling sekitar 5-10 menit ya. Paling lamanya ya 2 jam setengah insyaallah ya. Ya rahimakumullah, memang yang namanya siraman rohani itu penting. Karena setiap kita ini butuh yang namanya konsumsi rohaniah. Jangan sampai jasmaniah kita perhatiin baik-baik, sementara rohaniah kita ini kehausan, kekeringan, sehingga yang ada adalah galau. Ya, ada istilah andilau, antara dilema dan galau. Ada istilah gegana, gelisah, galau dan merana. Ya, kita ini nggak mau. Ternyata kuncinya kalau kita pengen tenang adalah ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Jadi tenang itu tidak menjadi jaminan orang megang duit 1 miliar. Ya, dia punya duit 1 miliar, cuman utangnya 10 miliar. Masih 9 miliar lagi, dia bingung dari mana lagi sumbernya. Ya, kita nggak punya uang jamaah rahimakumullah, tapi alhamdulillah kita dikasih nikmat sehat, nikmat bisa ibadah. Karena nikmat yang paling besar adalah nikmat kita taat kepada Allah. Nikmat sholat Isya berjamaah, habis itu baca Quran, habis itu zikir, habis itu doa, ada rezeki berbagi kepada fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua. Bukan janda muda. Janda muda masih usaha. Itu mah kadang janda muda diperhatiin ya, tiap bulan 500 ya, janda tua 25. Kagak imbang pisan. Yang rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini
harus benar-benar mengutamakan ibadah supaya barokah. Kalau hidup kita ini barokah, insya Allah segala hajat apapun yang kita minta bakal dipenuhi sama Allah. Amin ya Rabbal. Bahkan orang yang sudah dibeli sama Allah, orang yang sudah dinilai orang ini soleh di mata Allah, kadang sebelum minta udah dikasih sama Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kita buruk sangka sama Allah. Kenapa kita nih sering ibadah, sering doa, banyak amal-amal kebaikan yang sudah saya lakukan, tapi kok belum juga hajat saya dipenuhi? Jawabannya bisa jadi Allah masih rindu dengan doa kita. Takutnya kalau dikasih berhenti doanya. Allah masih rindu dengan tahajud kita. Cuman mohon maaf ya rahimakumullah, kalau kita tahajud ini jangan hanya waktu ada hajat sama Allah. Biasanya gitu. Anak lagi bikin skripsi, mau sidang, tahajud, habis sisa nggak tidur. Ditanya sama tetangganya, mau kemana pulang? Mau tahajud, mau doain anak. Ya kan? Mau hajatan, subhanallah, tahajud semalam. Iya, di atas sejadah, mulut kumat, minta biar nggak hujan. Bener nggak hujan, cuman besoknya nggak tahajud lagi. Udah dapet ya. Ini tabiat manusia emang begitu hati. Jangan sampai seperti itu ya. Karena orang yang istiqomah tahajud ada 4 keistimewaannya. Satu, orang yang tahajud itu dapat kedudukan yang mulia di mata Allah, maqamam mahmudah. Lalu orang yang tahajud itu jamaah rahimakumullah, adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang kedua jamaah rahimakumullah, maka kita ini selalu dibimbing sama Allah. Orang yang rajin tahajud, nanti jamaah rahimakumullah, pikir kita, hati kita, langkah kita ini terus diarahi nama Allah. Mau maksiat langsung ditegur sama Allah, jangan. Karena apa? Orang yang terus menjaga tahajud, mata mau lihat aurat, astagfirullahaladzim, langsung dipalingin nama Allah. Mau niat buruk pun terus diingetin nama Allah, sehingga tidak ada kesempatan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim kepada diri kita, berbuat zalim kepada orang lain. Orang ahli tahajud akan senantiasa terus dibimbing oleh Allah sehingga tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak ada manfaat. Lalu yang ketiga, orang yang ahli tahajud itu jamaah rahimakumullah, dia selalu diberikan jalan kemudahan dalam segala urusan. Karena kita ini banyak hajat, banyak keperluan Pak di dunia ini. Nggak ada yang namanya manusia ini lepas dari permasalahan hidup. Harus siap yang namanya manusia menghadapi bermacam-macam tadi. Tantangan, ujian itu pasti ada. Kesulitan itu pasti ada. Supaya apa? Supaya manusia ini dekat sama Allah yang ngatur segalanya. Kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Maka yang keempat adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, yaitu pertolongan bagi hambanya yang selalu istiqomah tahajud. Ditolong sama Allah. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, orang-orang saleh yang tidak pernah putus tahajud selalu dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jamaah rahimakumullah, manfaat orang yang ahli tahajud akan dijauhkan daripada orang yang akan menganiaya kita. Tidak akan sampai itu. Orang yang akan membuat aniaya kepada diri kita, termasuk jamaah rahimakumullah, orang yang akan mencederai kita, mencelakakan kita. Orang yang rumahnya malam hari dia tahajud,
akan dijauhkan itu yang namanya, mohon maaf, sihir. Nggak bakal sampai hadirin. Karena apa? Rumah kita dibentengi para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan kekuatan oleh Allah. Bahkan ulama menganjurkan kepada kita semua, jangan sampai kurang ibadah kita ini minimal 40 rakaat. Jangan hanya 17 rakaat aja. Itu mah pokok. Ditambah jamaah rahimakumullah rawatibnya. Ada yang namanya rawatib itu jamaah rahimakumullah, sholat sunnah mengiringi sholat fardu. Ada muakkad, ada ghairu muakkad. Yang muakkad itu 4 ya rakaat sebelum zuhur. Namanya qobliyah. 2 salam. Berarti usolli sunnata zuhri rakaat ini qobliyatan lillahi ta'ala. Salam, tambah lagi 2 rakaat lagi, usolli sunnata zuhri rakaat ini qobliyatan lillahi ta'ala. Itu namanya muakkad. Ditambah lagi ba'da zuhur muakkad juga, ba'diyah zuhur muakkad. Lalu jamaah rahimakumullah ditambah lagi yaitu ba'da maghrib 2 rakaat, itu muakkad. Ba'da isya 2 rakaat, itu muakkad. Lalu sebelum subuh, qabla subuh, itu muakkad 12. 17 ditambah 12. Kurang ya rahimakumullah, ditambah lagi 11. Tahajud. Kata Nabi, supaya kita nikmat tahajud di malam hari, percepat tidur. Tapi godaan yang sekarang lagi bola nanti. Benar. Iya, bola. Siapa yang gak senang bola? Tapi Maroko sekarang hebat. Maroko nih menang semua, Maroko nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belanda kalah Maroko. Iya. Masya Allah jemaah rahimakumullah. Bukannya enggak boleh, tapi jangan lupa di saat itu kita melihat ya tayangan-tayangan sebagai hiburan, tapi malamnya jangan tinggal. Tapi biasanya berat kalau udah jam 2 begadang, tahajudnya berat. Subuh bisa jadi jam 7 hadirin. Allahu Akbar. Saking malu mertua jam 7 bangun, gordeng ditutup hadirin. Iya, biar disangka masih gelap. Padahal jam 7. Allahu Akbar walillahilhamd. Jadi jamaah rahimakumullah, percepat itu tidurnya. Rasulullah itu percepat tidur. Ba'da isya langsung tidur biar nanti malamnya tahajud itu nih. Dan ternyata jamaah rahimakumullah, amalan tahajud itu bisa mensukseskan dunia akhirat. Amin ya robbal. Bukan hanya kita yang tahajud hadirin, anak cucu kita insya Allah dijaga sama Allah, sama orang tua yang ahli tahajud. Orang tua saya, mohon maaf jamaah rahimakumullah, ayah bunda saya dari kecil saya itu alhamdulillah saya menyaksikan ayah bunda saya sampai wafat tidak putus tahajud. Dan alhamdulillah anak cucunya diberikan berkah Allah. Amin ya robbal. Nah, kita nabung doa buat anak cucu. Makanya saat ini kita sukses, saat ini kita bahagia. Yakin dulu kakek nenek buyut kita di malam hari menangis di hadapan Allah, ngedoain anak cucunya biar jangan ada yang susah. Amin. Ya robbal. Makanya itulah setiap malam Jumat kita kirim doa tuh supaya kita ini termasuk anak yang bisa balas budi sama uyut kakek nenek kita dulu. Amin. Ya robbal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.